Hai Sobat Wiki, kembali lagi di program Top 5 News on Week tribunnewswiki.com bersama saya Restu dan rekan saya, Hani. Kali ini kita akan membacakan 5 berita terpopuler versi Tribun News Wiki. Berita pertama kita ada penyerangan di Mabes Polri yang dilakukan oleh terduga teroris pada Rabu 31 Maret 2021. Pelaku perempuan itu masuk ke dalam Mabes Polri dengan berjalan kaki dan langsung melepaskan tembakan sebanyak 2-3 kali. Karena dinilai membahayakan, polisi langsung tembak mati terduga teroris yang memakai baju hitam tersebut. Diketahui pelaku berinisial ZA ini yang datang ke Mabes Polri membawa senjata berjenis airgun. Pelaku penyerangan Mabes Polri pada Rabu 3 April 2021 merupakan seorang perempuan yang berinisial ZA. Ia datang melakukan penyerangan ke Mabes Polri dengan membawa senjata berjenis airgun. Diketahui wanita tersebut datang ke Mabes Polri melalui pintu kecil yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Wanita yang mengenakan pakaian hitam itu kemudian mencoba menembakkan pistol sebanyak 2 kali. Tak lama, ia pun terjatuh setelah ditembak oleh polisi. Tim Gegana pun langsung diturunkan untuk menetralisir area di sekitar Mabes Polri. Tim Gegana juga terlihat memotong sesuatu dari benda yang menempel di baju pelaku. Pengecekan itu dilakukan apakah terdapat bahan peledak di tubuh pelaku. Sebelumnya, ZA disebutkan berkali-kali menyebutkan tentang jihad dalam beberapa kesempatan. ZA juga ternyata memiliki kartu anggota Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia atau Perbakin. Namun, Sekjen PB Perbakin Firtian Yudit Suandarta membantah bahwa Zakia merupakan anggota Perbakin. Menurutnya, ZA hanya tergabung dalam klub menembak bernama Basis Shooting Club. Baru-baru ini, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Paul Rusdi Hartono mengatakan pihaknya semula hanya ingin melumpuhkan ZA, bukan untuk menembak mati. Namun karena terlihat dari situasi yang terlihat membahayakan, akhirnya polisi pun melakukan tindakan tegas dan terukur. Berita selanjutnya yaitu fakta bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Peristiwa bom bunuh diri terjadi di depan Gereja Katedral Makassar di Jalan Kajolalido, Makassar pada Minggu 28 Maret. Bom meledak di gerbang gereja karena pelaku sempat dihalangi oleh satpam gereja bernama Kosmas. Diketahui pelaku bom bunuh diri ini merupakan pasangan suami istri yang berinisial L dan YSF. Kedua pelaku datang ke Gereja Katedral Makassar dengan menggunakan motor Matic yang berplat nomor TD5984MD. Ledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar terjadi pada Minggu 28 Maret. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan terdapat total 14 korban luka akibat ledakan di depan Gereja Katedral Makassar. Semua korban terluka telah dilarikan ke beberapa rumah sakit di wilayah Makassar untuk menerima perawatan. Beberapa rumah sakit yang menjadi rujukan satu diantaranya adalah RS Stella Maris, RS Akademisi, dan RS Pelamonia Makassar. Menurut laporan, keseluruhan korban mengalami luka yang didominasi di sekitar bagian kaki, tangan, kepala, dan perut. Sementara itu, polisi telah menggeledah rumah pelaku bom bunuh diri di Jalan Tinumbu 1, Lorong 132, Kelurahan Bunga Ejaya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar pada Senin 29 Maret. Pelaku berinisial L merupakan anak sulung dari 2 bersaudara. L dinilai berubah sejak ia tiba-tiba memutuskan untuk berhenti kuliah. Tak lama, L pun menikah dengan YSF dan akhirnya meninggalkan rumah. Sebelum melakukan aksinya, ia sempat pamit ke orang tuanya dengan meninggalkan surat wasiat kepada orang tuanya. Dalam surat itu, ia mengatakan bahwa ia pamit dan siap untuk mati syahid. Berita selanjutnya, kebakaran terjadi di kilang minyak Balongan, Indramayu, Jawa Barat pada Senin 29 Maret 2021 pada dini hari. Kapolda Jabar, Irjen Pol Ahmad Doviri mengatakan kebakaran terjadi akibat adanya kebocoran atau rembesan dari kilang minyak. Akibat kebakaran itu, sebanyak 1.000 orang lebih dari 3 desa di dekat kilang minyak Balongan mengungsi ke Pendopo Indramayu. Dari jumlah tersebut, 14 orang mengalami luka bakar ringan dan sedang, serta 7 orang lainnya mengalami luka bakar berat. Senin 29 Maret 2021, kondisi api di kilang minyak Pertamina RU6 Balongan sedikit meredup dan akan dilakukan pemadaman oleh petugas. Namun tak lama, kobaran api kembali terlihat hingga mengeluarkan asap yang pekat. Kebakaran pun kembali terjadi setelah sempat padam pada Rabu 31 Maret 2021.
Titik api di tangki minyak T301 milik PT Pertamina itu bahkan mengeluarkan ledakan sebanyak 2 kali pada Kamis 1 April 2021. Akibatnya, sejumlah warga meninggalkan rumah karena bunyi ledakan sangat kencang sehingga mereka ketakutan. Sebelumnya, kobaran api yang kembali muncul pada Kamis malam diduga akibat sisa bahan bakar minyak yang belum habis terbakar. Bahkan hingga pukul 1 waktu Indonesia Barat, api masih belum bisa dijinakan. Petugas pemadam terus berupaya menjinakkan kobaran api tersebut menggunakan cairan foam konsentrat atau busa. Kebakaran kembali terjadi pada Senin 29 Maret 2021 dini hari. Kebakaran itu pun berimbas pada sedikitnya 1.000 warga yang harus dievakuasi ke tempat pengungsian. Tempat pengungsian pun dibagi menjadi 3, yakni di Gor Kompleks Perum Pertamina Bumi Patra, di pendopo kantor Bupati Indramayu, dan di Gedung Islamic Center Indramayu. Masuk ke berita 4. Seorang poluan yang digerebek suami di kamar hotel karena diduga selingkuh dengan sesama polisi. Seorang anggota kepolisian di Polres Pati, Jawa Tengah berinisial Brigadir MD menggerebek seorang poluan berinisial Bribka AR. Bribka AR sendiri tak lain adalah istrinya sendiri. Saat digerebek di kamar sebuah hotel di Semarang, Bribka AR tengah bersama dengan lelaki lain yang juga merupakan seorang polisi berinisial Aibda ML. Penggerebekan itu terjadi pada Rabu 24 Maret 2021. Video penggerebekan yang dilakukan oleh Brigadir MD pun viral di media sosial. Peristiwa penggerebekan Bribka AR itu bermula saat Brigadir MD mulai merasa curiga. Ia mengaku sudah merasakan ada gelagat yang tak beres dari istrinya. Brigadir MD pun akhirnya memasang alat Global Positioning System atau GPS di mobil milik sang istri. Pemasangan GPS itu sudah dilakukan sejak sebulan sebelum penggerebekan. Pada Rabu 24 Maret, Bribka AR berpamitan kepada suaminya, Brigadir MD, hendak berdinas di Mapolres Pati. Namun GPS mendeteksi istrinya berada di salah satu hotel di Semarang. Brigadir MD pun mengajak sejumlah anggota polisi lain untuk mengecek. Brigadir MD bersama sejumlah anggota kepolisian kemudian menggerebek sebuah kamar hotel di Semarang, Jawa Tengah. Di sana ia menemukan sang istri berduaan dengan seorang anggota polisi yang bertugas di Polsek Culuak Aibda ML. Insiden penggerebekan itu terekam dalam video dan viral di media sosial. Dalam video berdurasi 2 menit 39 detik itu, memperlihatkan Brigadir MD sedang cekcok dengan istrinya di pintu kamar hotel. Keduanya tampak beradu argumen hingga tarik-menarik. Setelah kejadian tersebut, Brigadir MD mengatakan dirinya telah melaporkan ke Bid Propam Polda Jateng soal perselingkuhan yang terjadi. Berita terakhir, pengemudi Fortuner di Duren Sawit ditangkap polisi karena melakukan penodongan pistol terhadap warga setelah menabrak seorang pengendara sepeda motor. Polisi berhasil menangkap pengemudi Fortuner yang menabrak sepeda motor di Duren Sawit, Jakarta Timur pada Jumat 2 April 2021 dini hari. Polda Metro Jaya pun mengatakan jika pelaku berinisial MFA dan kini sedang diperiksa. MFA ditangkap setelah video aksi koboi jalanan yang dilakukannya viral di media sosial. Diketahui, MFA sebelumnya menabrak seorang pemotor perempuan. Namun saat diminta pertanggungjawaban, MFA justru mengeluarkan pistolnya. Ia pun menodongkan senjata api itu ke arah warga yang mencoba menghalanginya pergi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menjelaskan pelaku berinisial MFA ditangkap saat berada di area parkir kendaraan sebuah mal di wilayah Jakarta Selatan. Kepada polisi, MFA mengaku kesal dengan perlakuan warga yang menegurnya setelah menabrak seorang pemotor. Saat pengemudi lain mencoba meminta tanggung jawab MFA, ia justru memarahi sejumlah pengendara yang menghentikan laju kendaraannya. Ia pun langsung mengeluarkan senjata jenis airsoft gun dan menodongkan ke warga sekitar. Baru-baru ini diketahui MFA merupakan seseorang yang memiliki jabatan cukup mentereng. MFA diketahui menjabat sebagai CEO sekaligus co-founder dari perusahaan startup fintech bernama Ristak ID. MFA diperkirakan berumur 35 tahunan. Akibat viralnya kejadian aksi koboi jalanan yang dilakukannya itu, warganet pun ramai-ramai memberikan ulasan rendah untuk perusahaan miliknya. Hingga Jumat 2 April 2021 malam, ulasan Google untuk perusahaan yang didirikan oleh MFA, Ristok ID mendapat rating bintang 1. Ada sebanyak 2.000 penilai dan semua memberikan bintang 1 akibat perilaku MFA yang dinilai tidak etis.
Nah, itu tadi 5 berita terpopuler di Top 5 News of the Week versi tribunnewswiki.com. Saya Restu Wahyuningsih. Dan saya Setrani Ayu. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.